Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi wa salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Fa uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat di lingkungan PT Bada LNG Bontang dan juga seluruh warga kaum muslimin Bontang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih Allah berikan kepada kita semua nikmat iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melakukan aktivitas bagaimana biasanya kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terima segala amal soleh kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu mendapatkan keberkahan dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik judul, yaitu membentuk karakter anak agar menjadi orang yang soleh dan muslih. Membentuk karakter anak agar menjadi pribadi yang soleh dan muslih. Soleh artinya dia baik secara pribadi, ya. Muslih artinya kebaikan itu ditularkan kepada orang lain. Kalau kita mengaca dalam Al-Quranul Karim, bahwasannya para salafus soleh terdahulu, generasi-generasi terdahulu, ya, para sahabat adalah sejak dini mereka sudah mendapatkan perhatian tarbiyah yang luar biasa, pendidikan karakter dari Rasulullah SAW dan keluarganya. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah ketika masih usia kecil beliau sudah mendapat hidayah atau masuk dalam Islam, ya. Zubair bin Awam juga demikian, kurang lebih umur 10 tahun, ya, sudah mendapatkan, ya, masuk dalam pada barisan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaca lagi Muhammad Al-Fatih, ya, yang membebaskan, merancang pembukaan penaklukan kota Konstantinopel, ya, di Turki, ya. Beliau umur yang masih muda waktu itu, umur 19 tahun, sudah memikirkan, merancang bagaimana bisa membuka benteng yang dikuasai oleh Romawi waktu itu di Bizantium atau di Turki, ya, kalau sekarang zaman dulu namanya Konstantinopel. Pada usia ke-23 impiannya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Usia 19 tahun pemikirannya sudah melebihi profesor. Kenapa? Karena disentuh dengan sentuhan karakter tarbiyah Islamiyah, pendidikan karakter Islam yang kuat. Imam Syafi'i rahimahullah di usia umur 17 tahun beliau sudah menjadi mufti di tengah-tengah umatnya. Kita tahu bahwasannya Imam Syafi'i di usia yang sangat beliau sudah hafal Al-Quranul Karim, sudah hafal Al-Quranul Karim. Karenanya muslimin rahimakumullah, ini kesempatan emas bagi kita, apalagi kita berada di rumah, ya, untuk selalu mendampingi anak-anak kita, ya, agar mereka terbentuk jati dirinya menjadi pribadi-pribadi Islam yang kuat, yang insya Allah di pinggul mereka nanti beban estafet perjuangan dakwah ini akan diteruskan. Inna fi yadi syubbani amru hazil ummah fa idza salahu salahatil bilad wa idza fasadu fasadatil bilad. Sesungguhnya masa depan umat bangsa ini ada pada pundak kaum pemudanya. Bila mereka baik, maka akan baiklah perjalanan bangsa umat itu. Tetapi sebaliknya,
mereka bila rusak akhlaknya, pergaulannya, karakternya, maka rusaklah masa depan umat dan bangsa itu. Pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan Ustadz untuk membentuk generasi karakter anak yang soleh dan muslih? Yang pertama, asy'uru bil mas'uliyah. Tanamkan yaitu rasa tanggung jawab dalam pribadi anak-anak kita. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kepada agamanya, tanggung jawab kepada pribadinya. Begitu anak itu sudah menganjak akil balik, ya, sebelum akil balik sudah tanamkan itu. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita 1400 tahun lebih yang lalu agar anak-anak kita ajarkan sholat ketika usia umur 7 tahun, ya. Allimu auladakum, ya, muru auladakum as-salah hina balagha 7 sinin. Ajarkan anak-anak kalian, perintahkan anak-anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum iza balagu 10. Pukul mereka pukulan cinta ketika umur 10 tahun. Karakter, ya, agar mereka bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini bukan main-main. Hidup ini ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia nanti akil balik, dia sudah tahu apa yang dia harus kerjakan, apa yang dia harus tinggalkan. Inilah yang dulu diajarkan Rasul kepada para sahabat, tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada agama. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, al-i'tizazu bil Islam. Yang kedua, tanamkan rasa bangga kepada Islam ini. Bangga kepada agama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kita merasa lemah, merasa iri, ya, merasa lemah, merasa tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia di hadapan Allah dengan iman dan Islam. Bangga kalau dia anak perempuannya akil balik, balighah, bapak ibu memakai hijab, keluar rumah, menutup aurat. Bangga dengan dia, syiar-syiar ajaran Islam. Harus kita tanamkan sejak dini agar dia nanti begitu berkembang akil balik, dia sudah tahu bahwa ini adalah perintah agama. Saya harus bangga dengan agama saya. Yang ketiga, jamaah kaum muslimin, muslimat lingkungan PT Bada NLG dan masyarakat muslim Bontang. Yang ketiga, untuk mempersiapkan karakter generasi yang soleh dan muslih adalah husnu fahmi Islam, memahami Islam, agama ini dengan benar. Bagaimana caranya? Pelajari Al-Quran dan hadis sunnah, berguru dari orang-orang yang soleh, yang pemikirannya moderat. Jangan sampai pemahaman anak-anak generasi kita menjadi bumerang kepada agama kita. Tidak ada yang salah dalam Islam. Yang salah kadang-kadang adalah oknumnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah berikan dia kebaikan, Allah pahamkan benar-benar dia tentang Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat 3 hal ini. 1, rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada Rasulnya, tanggung jawab kepada agamanya, tanggung jawab kepada pribadinya, tanggung jawab kepada orang tuanya. Bahwa semua ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang kedua, al-i'tizazul bi Islam, bangga dengan Islam. Para sahabat dulu adalah teladan kita yang diterbiah oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Mereka bangga dengan Islam. Satu saat, ya, Salman Al-Farisi ditanya dengan pertanyaan orang kafir Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah ketika itu. Pertanyaan ini sesungguhnya hanyalah untuk menyinggung, merendahkan, yaitu Salman Al-Farisi. Apa kata Salman? Saya bangga menjadi pengikut Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, memahami Islam dengan benar. Pahami Islam, jangan sampai pemahaman kita menjadi bumerang bagi Islam. Tidak ada, ya, yang salah dalam agama kita. Kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu yang memahami Islam adalah separuh-separuh. Islam itu adalah bagian yang terintegral, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bangunan itu tidak bisa dipisahkan. Maka kita belajar Islam ini jangan hanya sepotong-sepotong. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.